Oke, masuk. Ngopi pagi. Ya, Ngopi pagi. udah Apa tinggal tadi? 1/3. Oh, saya masih penuh. Ngomongin ini tadi, MK, keputusan MK. Berat ya? Ya, itu kan ceritanya Ya tapi maksudnya pagi-pagi udah berat aja gitu. Ini baru jam 7:30. Gak menarik sih, soalnya tadi malam tuh gue baca status-status teman-teman juga kan. Salah satunya ada selebgram juga, namanya Wanda Ponika, kamu tau nggak? Wanda Monica. Ponika. Monica. Dia Aku pernah dengar Wanda. Dia pengusaha perhiasan kan, cuma dia itu melek politik gitu. Melek. Nah, jadi aku suka aja ngelihat dia tuh ibu-ibu gitu. Cuma concern yang kayak gitu-gitu ini menarik, gaya ininya ya, style berpikirnya aja sih aku suka. Jadi kayak dia itu kan orang-orang tuh banyak asumsinya, wah ini memuluskan Langkahnya langkah keluarga nih, si keluarga Jokowi kan. Oke, si siapa namanya? Gibran. Gibran. Karena kan dia bilang gugatan MK itu kan minimal 40 tahun nih baru bisa Tadinya. nyalon. Nah sekarang tetap sih 40 tahun asal kalau dia punya pengalaman jadi kepala daerah walaupun di bawah 40 boleh. Itu bukan asal. Apa tuh? Jadi bahasanya mungkin lebih tepatnya adalah kriteria minimalnya 40 tapi bukan asal. Kalau asal itu kan berarti kan syarat. Tapi jikalau ada pengalaman sebagai kepala daerah, maka syarat usia ini menjadi bukan dihilangkan ya, mungkin bahasanya lebih bisa dikomplemenkan atau jadi prioritinya kepala daerahnya itu. Prioritinya kepala daerah. Walaupun sebenarnya aku nggak tahu ya jurisprudensinya apa atau dasar pemikirannya apa. Kalau nggak salah kan berjenjang. Jadi pertama kali DPRD atau DPR ya, itu 21 tahun, kalau nggak salah ya. Terus kepala daerah setingkat kabupaten atau kota media itu minimal 30 tahun, kalau tidak salah. Mungkin aku salah ya, nanti kalau yang ini aku bisa tambahin teks. Kemudian gubernur itu 35 tahun, presiden itu 40 tahun. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau aku nggak salah ya, stepnya 5 tahun. Harapannya itu adalah jadi orang muda yang berkeinginan atau punya passion untuk menjadi pemimpin negara, terutama pemimpin negara ya, itu prosesnya jelas. Itu kan 5 tahun. Bener dong, jadi nggak kayak soto loncat. Ya. Baru sebentar jadi kepala daerah tingkat 2, dulu namanya daerah tingkat 2 atau dati gitu ya. Ya, itu kabupaten atau kota sekarang namanya kota, dulu namanya kota Madia. Terus naik jadi gubernur, baru berapa bulan atau berapa tahun belum ada satu periode, nanti naik jadi presiden. Ini yang diharapkan untuk sebenarnya mungkin dibendung. Bukan berarti aku mengatakan bahwa prosesnya bapaknya itu si Jokowi itu bukan sih, nanti aku bilang si Jokowi karena Pak Jokowi itu kan sempat begitu, wali kota tamat, tapi gubernur kan enggak. Iya, gubernur DKI. Iya, gubernur DKI baru berapa baru 2 tahun. Itu dia naik jadi presiden. Tapi kan memang dari segi umur nggak ada masalah. Iya. Tapi sebenarnya kan ya kita di dunia kerja aja begitu kali. Baru setahun lu pindah kerja, 2 tahun pindah kerja kan jadi pertanyaan. Kenapa Anda pindah kerja? Gitu. Iya. Kecuali memang dilihat bagus ya. Misal di perusahaan A, kamu belajar lagi, bekerja 1 tahun, terus masuk ke perusahaan B, alasan kepindahannya itu karena di B itu dapat promosi. B promosi dalam arti mungkin kamu staff level ya. Terus di perusahaan B jadi supervisor, ditawarin jadi profesor di perusahaan B, kan naik tuh. Di perusahaan C naik jadi manajer. Nah, itu oke lah, Itu memang masih karena dipertimbangkan. Tapi kalau levelnya kok sama-sama di situ aja, ada apa nih? Dia kok loncat kenapa nih gitu loh? Dia yang salah atau perusahaannya memang nggak support ke dia mengenai perkembangan karirnya? Itu kan jadi pertimbangan. Jadi balik lagi ya tadi ya. Jadi Wanda Ponika itu kan semua orang berasumsi keputusan MK kemarin itu kayak pengen memuluskan jalannya anaknya Jokowi kan, si Gibran untuk jadi cawapres ya. Nah, tapi si Wanda ini bilang
masa sih seorang Jokowi seburu-buru itu gitu loh. Jadi menurut dia mungkin harusnya nggak seperti itu ya kalau ngeliat stylenya Pak Jokowi selama ini ya sama keluarganya ya. Bisa jadi sebenarnya Gibran itu bertahap juga. Bisa jadi habis ini dia jadi gubernur DKI dulu misalnya, baru setelah itu dia jumping ke kursi-kursi kepresidenan, entah wapres atau apa gitu sih menurut dia ya. Karena masa sih terburu-buru itu? Dia kan selalu bilang jangan gerasa gerusu, step by step, ada langkah-langkahnya gitu, ada prosesnya kan. Biasanya dia ngomong kayak gitu. Cuma kalau aku perhatiin ya, waktu Gibran jadi wali kota itu nggak tahu ya, Gibran terus menantunya Bobi itu kan berderet aja gitu, jadi semua gitu loh, kayak nggak diduga-duga gitu kan. Ini benar-benar aneh. Dan yang menggugat keputusan MK itu kan pemuda Solo. Kita nggak tahu sih pemuda ini dia latar belakangnya apa gitu loh. Jadi tuh kayak ya ada sedikit weird juga sih MK ini ke keluarganya Jokowi kan. Kan besan apa ipar. Iya itu dia nikah sama masih ada hubungan keluarga kan. Entah itu hubungan keluarga langsung maupun tidak langsung ya. Tidak langsung tuh karena ikatan perkawinan kan jadi keluarga tidak langsung. Betul. Terus itu yang menggugat ini pria Solo. Nah, aku juga nggak ngerti sih kenapa sampai sebegitunya ya MK itu Loh, sebenarnya begini, makanya kita harus melihat ini sebagai sebuah, kalau aku ya selalu melihat ini parsial. Aku nggak mau lihat terlalu global. Parsial itu gini. Contoh pertama, digugat oleh orang Solo, kebetulan Gibran orang Solo, Jokowi orang Solo. Pertanyaan yang menjadi lanjutan adalah sebelum diputuskan oleh MK ya, yang selalu saya tanyakan. Memang kalau betul bahwa dikabulkan gugatan mengenai usia minimal atau syarat lain ini, emang Gibran udah pasti mau? itu dia. Itu yang dibilang Wandi juga. Emang Gibran mau? Gitu loh. Yang pertama. Yang kedua, emang PDIP sudah pasti mau? Nah, karena kan si Gibran kan di PDIP. Kecuali kalau yang diangkat si Kaisang ya. Tapi Kaisang kan karena dia bukan pemimpin atau Kaisang kan beda partai kepala daerah. Ya. Bukan kepala daerah, dia nggak bisa masuk karena syaratnya menjadi syarat umur. Gitu. Ya ini yang kemudian tadi kalau dilihat dari parsial kayaknya terlalu terburu-buru atau terlalu prematur ketika mengatakan ini adalah langkah percaturannya entah Jokowi dan PDIP. Gitu. Itu yang pertama. Tapi di sisi lain juga kita perlu melihat bahwa si orang ini mungkin dia memang loyalisnya si Jokowi dan si Gibran. Makanya dia berusaha untuk, dan mungkin dia nyaman ya dengan kepemimpinan Gibran selama di Solo. Kan selama ini nggak tahu ya kalau di media atau di mana tuh catatan Gibran sebagai wali kota itu cukup baik. Ke tingkat kepuasan masyarakat Solo selama kepemimpinan dia itu bagus loh. Oh tapi kan Solo kan memang terkenal orang loyal. Ya mungkin karena juga sebelumnya kan dari bapaknya kan, jadi udah kepemimpinannya seperti itu. Nah yang lucu juga kemarin tapi di tengah-tengah momen sebelum itu, tapi pertanyaannya adalah kalau nggak salah Gibran itu harusnya lawan kota kosong. Harusnya dia di detik-detik terakhir baru muncul satu calon lain yang katanya hanya ketua RT atau ketua RW gitu. Itu lupa deh. Makanya kalah telak 90% kalau nggak salah. Di atas atau 80% ya lupa. Intinya bahwa memang kalau bagi orang haters dia mencari celah ini. Ya kan, sampai dia hampir ketemu lawan kota kosong loh si Gibran ini. Jadi memang kayaknya mau ditarik ke arah sana. Karena kan kalau kita lihat di Orde Baru kan berbeda. Kalau di Orde Baru itu kan memang Pak Harto langsung serta-merta menunjuk anak-anaknya untuk menduduki posisi strategis termasuk menteri. Ya, jadi kalau di sini sebagai haters, kalau komposisikan dari haters, saya bilang wah ini caranya Pak Jokowi ini smooth. Jadi dia biarkan seolah-olah rakyat yang
yang menentukan atau rakyat yang memilih, padahal sebenarnya enggak. Haters ya, kita ngomong haters. Enggak, ini udah disiapkan sedemikian rupa, termasuk siasat Kaisang itu masuk ke PSI itu sudah jadi siasat. Mungkin. Dengan Kalau di apa dunia istilahnya? percaturan politik ya. Loh iya, PDIP itu orang-orang, mohon maaf ya, PDIP itu isinya orang-orang yang sudah usia STW, setengah tua. Oh, STW. Wih. Loh iya kan, tua kan? Loh iya nggak? Jarang ada anak muda saat ini di bawah, ya seusia aku lah, yang menduduki jabatan penting di PDIP. Lainnya kan senior-senior, kumisannya tebel-tebel semua istilahnya. Iya sih. Nah, Nyangkut PDI ya. Dan kemarin tuh kan ada rapat apa ya di Solo ya. aku nggak tahu. Rapat PDI apa gitu Solo. Megawati DPC apa gitu. Itu kan si Gibran nggak hadir. Gibran nggak hadir. Nggak hadir. Nah, makanya. Makanya Sedangkan happen PSI ya? yang tadi aku bilang, aku lanjutin yang tadi dulu. PSI itu angkat atau dia adalah partainya anak muda. Iya, dari Walaupun Grace ya. menurutku si Giring blunder. Seharusnya si Giring dari awal dia jangan ngomongin jauh-jauh soal jadi presiden. Tetap aja jadi Giring Niji udah. Tetap. Kenapa? Dia punya basis masa Niji kok. Udah cukup gitu. Dia konser-konser aja. Tapi tetap mengepalkan tangan dan berdoa bunga mawar. PSI banget kan. Ya, cuma karena dia udah apa ya, sudah menggertak di awal dulu, dar orang jadi kayak yang pemilih muda ini yang cuma sebagai followers. Dia tes ombak mungkin bisa Jadi jadi. kayak aduh kenapa sih ngomongnya sejauh ini, jadi capek, akhirnya hilang. Tinggalin ya. Hilang. Tes ombak juga mungkin. Jadi ya Ya, kayak elektabilitas gue nggak di sini nih. Nah, Gue nyanyi aja gitu. kalau sebagai haters pasti orang akan melihat posisinya Gibran itu diuntungkan karena PDI Solo dan sebagainya. Posisinya Kaisang itu untuk mengunci suara kaula muda. Ditambah disupport sama MK, gila nggak? Orang-orang seorang haters pasti mikirnya kesana. Padahal kalau kita mau tadi berpikir secara objektif, bukan berarti tidak ada, tetapi kemungkinannya menjadi sangat kecil. Belum tentu Kak Gibran mau, belum tentu PDIP mengizinkan, walaupun tadi kamu bilang katanya di PDIP ada apa ya, kayak rapat kerja mungkin atau pertemuan di Solo, Gibran Nggak ada. Tapi nggak tahu ya apakah karena dia ada acara lain apa ya? Kan kita nggak pernah tahu, tapi kan bisa digoreng. Ini sinyal-sinyal bahwa si Gibran nggak nyaman, karena kan Gibran kan lebih condong ke, maksudnya lebih difavoritkan dia ke Prabowo. Iya bang. Kenapa? Kan nggak Prabowo kan Gerindra kan? Karena begini, karena Ganjar sudah lagi podcast ini. Iya. Nggak apa-apa, bocor-bocor mah aman, kita mah ngobrol-ngobrol nggak jelas aja. Ada ini senior YouTuber Nizam Putra lah. Ya, nanti di ini bagian bawah dikasih ininya, linknya, biar ikut nonton. Ya pokoknya iya. Habis bahan setiap hari. Wih makanya Setiap hari satu habis itu kan tinggal dikeluarin. Mampus setiap hari satu ya. Ini karena ada dia aja sebenarnya. Sekali tuh 2 kali tuh. Setiap hari kalian habis bahan ya. Oh iya, nggak habis bahan. Dan obrolannya ngawur aja. Ini lagi ngomongin politik. Ngomonginnya halus. Nanti kapan-kapan sama Bang Nijam juga. Seru kalau dia obrolannya dia. Cuma kalau Bang Nijam, kalau dia jadi apa namanya teman ngobrol, kita harus pintar. Karena dia suka nyerempet. Sampai mana tadi? Jadi apa sih tadi? Kita ngomong dulu. Oh tadi belum, si Gibran tuh lebih difavorit, Gibran ya lebih difavorit ke Prabowo karena PDIP sudah masukin Ganjar. Kalau Ganjar dengan Gibran double PDIP koalisi bro, yang ada Sandiaga Uno loh di situ. Wakilnya Ganjar siapa sih? Belum ya? Belum tentuin ya? Belum ditentukan. Feeling lu? Mahfud MD. Oh really? Mahfud, feelingku Mahfud. Tergantung ya. Elektabilitasnya bagus menurut aku ya. Tergantung ya. Tapi Khofifah bisa naik, Yeni Wahid bisa naik. Tergantung nih. Kenapa? Karena dia ngunci Yeni tuh yang dikunci NU. Soalnya yang seberang juga mau ngunci itu gitu ya. Iya, tapi kan Yeni kan beberapa kali dia sempat komplain. Karena menurut Yeni kan PKB ini kan menurut si Inayah Wahid kan dikatakan sebagai
partaiku punya bapak. Harusnya partaiku punya bapak. Karena memang PKB itu, aku kurang tahu ya, tapi setahu PKB itu didirikan oleh Gus Dur. Kemudian katanya Gus Dur di kudeta. Udahlah, kita tidak perlu bahas Ya, itu tapi selesai. yang saya maksudkan adalah ini kan Anies kan dia mengunci NU dengan si Caimin. Maka NU ini harus dipecah. Karena kalau nggak bahaya juga nih. Iya, Harus bahkan kalau Yeni Wahid naik gitu ya. Yeni Wahid atau kalau Inayah kayaknya enggak, karena kayaknya dia praktis. Lebih Iya, ke iya. bermain di- Kalau Yeni sih lebih ini ya. Yeni mungkin lebih masih bisa. matang, lebih Yeni dan dia berkali-kali berkesempatan dia ngomong bahwa saya dengan Prabowo dekat, dengan Ganjar dekat, dengan Anies enggak. Mungkin dekat, tapi karena Anies akhirnya berkoalisi dengan Caimin. satu ini dia agak bermasalah sedikit. Kalau Mahfud MD itu, Aku nggak kurang tahu kayaknya dia bukan partai. iya dia tuh Karena soalnya dia kan akademisi, praktisi. mantan Mahkamah Agung ya. Lupa aku. Ya pokoknya dia cukup tinggi di dunia apa namanya hukum itu cukup bagus ya. Jadi menurutku ya Erlangga Hartarto Dan masih- lebih ini gak sih? Nggak tahu ya, ini sorry motongnya. Kalau Mahfud jadi wakil tuh taringnya nggak terlalu ini menurut aku ya. Mendingan Yeni. Terus Mahfud MD tuh jadi menterinya gitu. belum tentu. Itu juga. Soalnya Belum tentu. Sekarang gini. sekarang itu dia banyak apa ya, manuvernya dia tuh cerdas gitu sebagai menteri ya, dia bisa masuk gitu dibanding kalau dia jadi wapres, gede geraknya beda ya. Loh, sekarang gini, pertanyaannya menteri bertanggung jawab kepada siapa? Presiden. Kepada presiden. Presiden berkomunikasi dengan siapa? Wakil presiden ya? Ah. Anda punya seorang wakil presiden yang ahli hukum. Iya. Jadi semua percaturan politik Anda sudah diperhitungkan secara hukumnya. Enak kok. Bos gini aja bos. Ntar menteri suruh begini. Oke siap. Jangan. Prabowo tangan besi kan dia. Wah aja dak. Yang terjadi apa? Dia tangan besi tapi diingatkan sama Mahfud tadi keren. Ganjar dia suka untuk berkomunikasi nih. Tapi lagi di barrier sama si Mahfud tadi. Hati ya gini. Kalau kita bicara kinerja, saya lebih suka Mahfud MD di atas. Kalau saya berbicara tentang elektabilitas, saya lebih suka Yeni Wahid di atas. Kalau berbicara dengan pola kerja, saya lebih suka Erick Thohir di atas. Ya. Kalau saya harus berpikir dengan komunikasi politik, saya lebih suka Erlangga Hartarto di atas. Oh, iya ya. Dilupakan sosok itu. Itu ya. Jadi kalau sampai ini dijadikan bahan pertimbangan Pak Prabowo dan Pak Ganjar boleh bagus. Tapi nggak mungkin. Udah 18 menit kita tutup dulu. Siapa tahu Udah mau audionya masuk. mati lagi. Udah mau masuk juga. Sih. Ini ngomongin halu. Mas Black Halu. Pagi-pagi halu. Halu sama mantan halu.